Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Nolin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Nolin yang telah memimpin kita dalam doa. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada Ibu. Siapa? Yuliana, Ibu. Baik, untuk mengetahui kehadiran kalian pada hari ini, Ibu absen dulu. Ya. Merni, Ada Ibu. Yuliana, Said, Ibu. Said. Jenesa, Ada Ibu. Nolin. Hadir Ibu. Baik, kehadiran kalian pada hari ini cukup membaik. Untuk selanjutnya harus tetap hadir begini ya anak-anak. Iya Ibu. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, di sini Ibu mau bertanya. Kalian pernah mendengar istilah sel kah tidak? Pernah Ibu. Jadi, ketika kita melakukan suatu aktivitas, maka sel-sel apa saja yang akan bekerja pada tubuh kita? Yuliana bisa menjawab? Bisa, Ibu. Sel-sel yang akan bekerja adalah sel-sel yang ada pada sistem pencernaan, Ibu. Betul sekali. Mari kita berikan aplaus kepada JJ. Baik, seperti yang dikatakan oleh teman kalian, bahwa ketika kita makan atau melakukan suatu aktivitas, maka sel-sel yang ada di dalam sel-sel yang akan bekerja di dalam tubuh kita yaitu sel-sel yang ada pada sistem pencernaan. Nah, sel-sel itulah yang akan mengirim sinyal ke otak untuk mengabarkan bahwa ternyata saya sudah kenyang. Jadi dengan demikian bahwa sel-sel di dalam tubuh kita itu akan bekerja sama untuk menghubungkan suatu aktivitas. Bisa mengerti? Bisa Ibu. Jadi materi kita pada hari ini yaitu sel. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Yang pertama itu kita dapat mengetahui pengertian dari sel. Yang kedua, kita dapat mengetahui bagian-bagian sel. Sel dan fungsinya. Dan yang ketiga, kita dapat mengetahui perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, anak-anak, siapa yang tahu pengertian dari sel? Ada yang tahu? Ada Ibu. Ayo, Merni. Sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Betul sekali yang dikatakan oleh teman kalian bahwa sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Sebelum adanya organisme, maka terbentuklah yang namanya sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Jadi setiap organisme itu terdiri dari sel, baik itu manusia, tumbuhan, dan hewan. Jadi sel itu dibagikan menjadi dua kelompok, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Untuk sel prokariotik itu tidak mempunyai membran inti, sedangkan untuk sel eukariotik itu dia mempunyai membran inti atau yang biasa kita kenal dengan nukleus. Bisa paham? Bisa Paham, Ibu. Bu. Yang berikut itu kita masuk ke bagian-bagian sel dan fungsinya. Jadi bagian-bagian sel yang pertama itu dinding sel. Dia berfungsi untuk
melindungi sel, dan membentuk sel. Yang kedua itu membran sel, berfungsi untuk melindungi sel dan mengatur keluar masuknya zat-zat yang bersifat semipermeabel. Artinya bahwa hanya molekul zat-zat tertentu saja yang dapat melalui membran sel tersebut. Yang berikut inti sel. Dia berfungsi sebagai pusat pengendali seluruh kegiatan atau aktivitas sel. Selain itu juga dia berfungsi untuk membawa informasi genetik di dalam sel tumbuhan. Yang berikut itu sitoplasma. Dia berfungsi untuk metabolisme sel. Yang berikut itu organel sel. Pada bagian ini, dia memiliki fungsi tertentu dan struktural, khususnya dimiliki oleh sel hewan saja, tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Yang berikut itu mitokondria. Pada bagian ini, dia berfungsi sebagai respirasi sel dan menghasilkan energi. Yang berikut itu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini dibagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma ini dia berfungsi sebagai reaksi kimia yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Jadi untuk retikulum endoplasma kasar itu dia berfungsi untuk mentransport dan sintesis protein. Yang kedua untuk retikulum halus itu dia berfungsi untuk transport dan sintesis lemak dan lipid. Yang berikut itu badan Golgi atau yang biasa dikenal dengan aparatus Golgi, di mana dia berfungsi untuk menampung dan mengelola protein yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma. Yang berikutnya itu lisosom, di mana dia berfungsi untuk mencerna zat-zat pada sel dan menghancurkan organel yang tidak berfungsi lagi. Yang berikut itu sentriol. Dia berfungsi untuk sel tumbuhan saja, di mana sebagai fotosintesis. Yang berikut itu vakuola. Vakuola ini dia berfungsi sebagai tempat cadangan makanan dan untuk mengatur tekanan turgor. Yang berikut itu kloroplas. Bagian ini dia berfungsi untuk fotosintesis pada sel tumbuhan. Yang terakhir itu badan mikro. Jadi badan mikro ini ada dua tipe. Yang pertama itu peroksisom dan glioksisom, di mana peroksisom itu dia menguraikan hidrogen peroksida. Selain itu juga berperan dalam metabolisme dan fotosintesis. Dan yang kedua itu glioksisom, itu dia berperan untuk metabolisme sel. Bisa paham? Bisa. Jadi di sini kita akan membahas yang ketiga itu perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, di dalam sel tumbuhan terdapat organel-organel yang tidak dimiliki oleh sel hewan, yaitu dinding sel, kloroplas, dan vakuola. Sedangkan untuk sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Baik, inilah materi kita pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan membagikan kalian dalam dua kelompok, di mana di bagian kanan Ibu kelompok 1 dan bagian kiri Ibu itu kelompok 2. Jadi di sini Ibu akan membagikan kalian soal. Cara soalnya. Fungsi dari dinding sel. Untuk kelompok 2 itu soalnya kalian mencari perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Ya, Ibu.
menentukan jawabannya anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Kelompok 1 duluan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Bunyi pertanyaannya itu, jelaskan fungsi dari dinding sel. Jadi fungsi dari dinding sel itu untuk melindungi bagian sel yang ada di dalamnya. Selain itu juga berfungsi untuk memberikan bentuk sel. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk kepada kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2. Baik, selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih untuk kesempatan yang kami peroleh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas diskusi kami dengan bunyi pertanyaan, jelaskan perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Di mana sel tumbuhan, perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan yaitu sel tumbuhan tidak memiliki sentriol dan lisosom, sedangkan pada sel hewan tidak memiliki dinding sel, kloroplas, dan vakuola. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Baik anak-anak, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ada yang bisa? Tidak, Ibu. Baik, di sini Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Jadi, sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan. Jadi, sel dibagi menjadi 2, yaitu sel prokariotik dan eukariotik. Nah, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan itu, untuk sel hewan tidak memiliki kloroplas, vakuola, dan dinding sel. Sedangkan untuk sel tumbuhan itu dia tidak memiliki sentriol dan lisosom. Bisa mengerti? Bisa, Ibu. Baik, untuk tugas untuk kalian itu minggu depan kalian bawa jas lab karena ada praktikum yang harus kita kerjakan. Kita salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Reza yang telah memimpin kita dalam doa. Selamat siang dan sampai jumpa di minggu depannya anak-anak. Selamat siang, Ibu.